Hai guys, I'm Tamano, welcome back to my channel. Nah, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya. Kita di masa pandemi yang tidak kunjung mereda ini. Gitu, oke. Kita akan masuk ke videonya gitu ya. Kita akan membahas seri AC Dekin lagi. Ini kayaknya yang terakhir ya, karena di rumah gue cuma ada 2 model doang. Gitu, oke. Yang pertama kemarin kita udah bahas yang premium, yang tipe FTKM, yang 1PK FTKM 25 SV4. Nah, sekarang kita akan bahas seri inverter yang di bawahnya premium, yang tipe tengah-tengah lah gitu, tipe mid-nya, yaitu seri Star Inverter dengan nomor model FTKC. Nah, kali ini kita akan bahas yang setengah PK, yaitu FTKC 15 TVM4. Nah, kenapa gue belinya setengah PK? Karena memang kamar nyokap gue sama kamar adik gue tuh lebih kecil dimensinya dibanding kamar gue, jadi setengah PK aja cukup. Tapi sebenarnya gue dapat banyak masukan kalau AC inverter itu kan bagusnya dia bukan satu PK, pokoknya PK-nya sedikit lebih besar dari ruangannya gitu. Kalau butuhnya setengah, ya better pakai 3/4 gitu. Kalau butuhnya 3/4, better dibikin satu. Kayak kamar gue ini, kamar gue kan harusnya 3/4 PK, cuman karena posisinya kamar gue ada jendela, walaupun menghadap selatan, tapi kan ada jendela gitu, dan ini posisi di lantai 2, jadi gue nggak berani pakai 3/4, gue pakainya yang langsung satu PK aja gitu, biar lebih berasa dan berasa dingin sama berasa hematnya juga gitu. Nah, kita akan bahas yang FTKC yang Star gitu. Nah, nyokap gue sebenarnya worry waktu itu kalau pakai 3/4, takutnya overkill gitu, walaupun memang kapasitas kamarnya beliau ya memang 3/4 gitu, cuman ada pertimbangan yang memang akhirnya gue tidak membeli 3/4, tapi tetap kok setengah PK dingin gitu. Oke, jadi basa-basinya banyak ya Pak gitu. Nah, seperti apa kita akan melihat perbandingannya nanti gitu. Kita akan melihat penampakannya seperti biasa, indoornya, outdoornya, sama remote controlnya. Kita akan melihat perbandingannya nanti antara FTKC dengan FTKM untuk remote controlnya gitu. Oke, stay tune on the video. Kita langsung aja kita lihat penampakan indoornya. Nah, oke guys, jadi ini adalah penampakan indoor dari AC Dekin Star Inverter FTKC 15 TVM4. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya antara premium dengan Star ini. Bedanya hanya di bagian depannya. Jadi kalau yang premium dia kayak ada kayak perosotannya gitu. Kalau ini dia lempeng-lempeng aja, ada warna silvernya di situ untuk tulisan Dekin, dan inverternya dia ada kayak glossy warna silver. Nah, tapi kalau untuk komposisi atau peletakan dari lampu indikator di situ juga sama persis kayak premium inverter. Jadi sama-sama punya 3 lampu indikator, ada timer yang bagian tengahnya itu, yang atasnya power, yang paling bawah adalah sensor. Dan warnanya pun juga sama, untuk power dan sensor warnanya hijau, untuk timer warnanya orange. Terus di bawah lampu sensor itu adalah tombol manual on off, dan ada intelligent eye sensornya juga gitu. Dan paling bawah ya ada kayak earpiece, ada 3 tuh, sama adalah termostatnya gitu. Dan paling di bawahnya lagi, nah terus ada tipenya ya, tuh ada label tipenya FTKC 15 TVM4. Jadi semua AC Dekin dia udah dikasih nama tipenya gitu. Oke, ini adalah penampakan indoornya, sama-sama menyebalkan ya. Ada label si energi itu, kalau bisa taruh samping kan lebih bagus gitu, jadi tidak mengganggu estetika dari AC-nya gitu. Oke, ini adalah penampakan dari indoornya. Nah, ini dia. Oke, ini adalah tampilan dari remote AC Dekin FTKC 15 TV4. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang aneh nggak kira-kira dari tombol-tombol yang ada di remote AC ini? Coba tebak. 1, 2, 3. Benar, dia nggak ada tombol on-nya. Dia nggak ada tombol on sama sekali guys. Jadi buat kalian yang baru pertama kali pakai AC Dekin, untuk tipe yang ini jangan khawatir. Jadi kalau misalnya kalian tidak menemukan tombol on, terus gimana nyalainnya bang? Ya udah, tinggal langsung aja nyalain mode cool atau dry atau fan only. Jadi ini tombol on sebenarnya, langsung masuk ke mode gitu. Jadi kalau off ya udah tombol single aja gitu. Oke, ini minimalis banget ya guys. Ini ada tombol fan speed, ada tombol watt. Kalau pencet sekali, pencet 2 kali, jadi 2 kali pencet pokoknya. Yang kedua itu katanya sih bisa mengunci daya AC ini di 200. Terus untuk perpindahan suhunya sendiri dia enak nih, perpindahannya 0,5. Jadi nggak 1 derajat kayak premium inverter gue. Nanti kita lihat bedanya. Oke. Terus untuk tombol sensornya ini sekali pencet aja sih. Jadi nggak ada pilihan untuk
yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh, nggak ada pilihannya lebih banyak gitu. Terus ini tombol powerful, ini 20 menit AC akan bekerja keras lah istilahnya gitu. Nah swingnya juga cuma atas bawah ya guys, dia nggak bisa swing kiri kanan kayak premium inverter. Terus ini tombol quiet, kalau misalnya kalian ngerasa outdoor AC-nya agak berisik, jadi pakai quiet aja. Kalau comfort, ini biasanya memang gue pakai setiap hari kalau mau tidur aja sih gitu, karena dia lowernya akan otomatis mengarah ke atas, jadi dia mendinginkannya kayak dari atas dulu turun pelan-pelan gitu, dinginnya baru ke bawah. Terus ini nih bedanya nih si mode, jadi kalau pencet 2 detik kita tahan ke arah AC-nya, nanti dia akan berkedip lampu powernya sebagai respon, nanti dia nggak akan nyala, semua lampunya nggak ada yang nyala, jadi cuma lovernya bergerak, jadi dia akan menghembuskan udara si kipasnya buat membersihkan bagian dalamnya agar nggak ada jamur gitu. Terus ini tombol timernya, timer on, timer off, sama untuk cancel gitu. Ini minimalis banget, enak, tapi nanti kita akan lihat kira-kira apa perbedaannya dengan premium inverter gitu. Dan ini juga sama-sama udah ada LED-nya juga guys, tuh ada nyala gitu. Ini dalam keadaan off ya, AC-nya dalam keadaan mati gitu. Nah sekarang kita akan lihat yuk kayak gimana sih bentukan dari outdoornya AC Daikin Star Inverter ini, oke? Nah ini guys, ini adalah penampakan dari outdoornya AC Daikin FTKC 15 TV4. Ini bisa dibilang dimensinya agak sedikit lebih kecil ya dibanding premium inverter gitu. Dan untuk bagi kalian yang memang pengen beli AC ini ukurannya setengah sama 3/4 sama kayak gini ukurannya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang di atas 3/4 dia akan beda bentukan outdoornya gitu. Nah, bentukannya kayak gini. Ada biasa di situ ada label Daikin inverter udah beron R32, terus ada tombol, ada stiker energi sama bebas non CFC. Kita akan lihat dulu. Nah, bisa kalian lihat di sini AR-nya tadi tinggi banget kan, 17,7 ya. Terus di sini juga dikasih data untuk model unit dalam sama unit luar. Nah ini bedanya seperti yang udah gue bahas di seri premium sama. Jadi Daikin itu membedakan nama dari modelnya antara indoor sama outdoor tuh di depan. FT untuk unit dalam, R ini untuk bagian luar gitu. Kapasitas untuk pendinginannya 5118 BTU per hour, daya tengahnya 310. Terus ini ada nomor registernya gitu, ini dari untuk scamnya gitu. Kita akan melihat bagian samping kirinya dulu. Nah ini dia udah bluefin ya guys, tuh udah finishingnya bluefin, jadi ini lebih anti korosi dibandingkan kalau nggak pakai bluefin gitu ya. Terus kita akan lihat, nah ini nih data kelistrikannya gimana. Nah, bisa lihat ya guys dengan jelas di sini ada data-datanya lengkap banget. Ini ada nomor modelnya, terus ada nomor seri. Nah, nomor seri ini kalian penting banget buat isi di kartu garansinya si nomor seri ini. Gitu. Nanti yang di bagian dalam atau indoor juga ada kok. Gitu. Ini tanggal manufakturnya Juli 2020. Ya, terus kapasitas pendinginan 1500. Nah, ada kerja maksimal 580. Walaupun waktu itu sempat gue lihat teknisi sempat datang ke sini buat ngecek pakai tang ampere itu nggak nyampe 580, walaupun gue paksa di suhu 16 terendahnya sama di fan speednya 5, dia nggak nyampe 580, dia cuman di 484 paling tinggi gitu. Terus frame-nya R32 dan ini kecil-kecil lebih rawit. Berat bersihnya 1 kilo, ini banget, berat banget gitu. Ini untuk ampernya 2 ampere, harus kerjanya kali aja wattnya berapa, kali 220, ketemu 440 kan gitu. Udah deh, ini kayak gini nih data kelistrikannya seperti biasa gitu. Jadi ini adalah bentukan outdoornya untuk FTKC. Baling-balingnya 3 sama kayak yang premium ya guys, cuman ini memang lebih kecil dan apa namanya lebih kenceng putarannya karena dia lebih kecil aja gitu guys. Nah ini guys perbedaannya antara remote controlnya antara Daikin Premium Inverter dengan Star Inverter. Nah kelihatan ya yang mana yang premium mana yang nggak premium gitu. Nah di sini kita bisa lihat semua tombol yang ada di Star Inverter ini langsung terpampang nyata di sini semuanya. Jadi nggak ada menu slide kayak di Premium Inverter.
gitu. Dan di sini juga bisa lihat ini dalam kondisi dua-duanya mati ya guys, duanya dalam kondisi off gitu. Dan di sini bisa dilihat untuk premium dia tertampil semuanya, jadi dia bisa dibilang lebih boros baterai harusnya gitu, karena semua informasi kayak jam, terus ini ada hari, ini ada simbol timer di sini, kita deketin. Nah, ini ada simbol hari, terus ada fan speed, ada suhu, ada mode ini cool ya guys. Terus ini adalah comfort gitu. Nah, ini tombol-tombol yang ada di bagian depan adalah tombol fan, powerful, power, sama suhu. Nah, tapi kalau di sini tadi kan kita udah lihat semuanya terpampang nyata, banyak, semuanya nggak ada yang disembunyikan gitu. Nah, beda sama ini yang disembunyikan gitu. Nah, banyak sekali. Ini untuk mengganti modenya pakai mode ini, mau cool, fan speed, fan only ataupun dry, dia pakai satu tombol ini di mode. Terus ini tombol econo, dia nggak ada low watt gitu. Nah, samping-sampingin deh. Nah, gini, jadi bisa terlihat perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama bisa swing atas bawah, terus ada tombol sensor, terus ada comfort, powerful, terus ada tombol fan. Nah, itu aja persamaannya gitu. Di luar itu beda semua gitu. Dan sistem timernya pun juga beda guys. Jadi kalau untuk si premium ini kita bisa timerin berdasarkan waktu jamnya, pukul berapa. Tapi kalau ini dia hanya berdasarkan pemakaian berapa jam sih kira-kira AC ini akan nyala gitu. Oke. Ini gue nggak berani mencet ya, soalnya ini takut AC gue yang ini nyala gitu, mati nanti, karena belum gue nyalain, akan gue nyalain gitu. Ini tombol program. Nah, tombol program ini adalah untuk pengaturan weekly timer gitu. Jadi ini perbedaannya nyata ya guys, perbedaannya nyata banget. Dan untuk tombol sensor sendiri ini juga beda guys. Tombol sensornya untuk premium dia bisa, yang pertama itu mendekatkan ke kita, yang kedua menjauhkan ke kita, terus kita pencet sekali lagi itu baru dia off. Tapi kalau ini dia cuman mendetek manusia aja udah gitu. Kalau misalnya kita ada di mana, dia akan mengikuti kita, udah sebatas itu aja. Jadi lebih simple gitu. Nah, jadi itu bedanya guys, remote controlnya antara premium dengan star inverter gitu. Sama-sama udah ada LED-nya guys, LED light-nya. Jadi ini bisa menyala dan gelap lampunya gitu. Itu aja sih. Nah, kalau untuk tadi kan seperti gue bilang, dia ada cantelannya kan, ada cantelan itunya. Tapi adek gue nggak mau pakai, takut patah aja. Nah, tapi kayak gini guys, jadi dia ini posisi gini ya, jadi dicantelin tuh gini tek gitu. Beda sama premiumnya, dia kan ada kayak lebih megang aja gitu dibanding ini. Nah, ini adek gue takut patah aja nih kalau termakan usia gitu. Jadi dia memilih untuk dibajuin kayak gini pakai plastik gitu guys perbedaannya. Nah, itu tadi guys perbedaan antara remote controlnya antara premium inverter dengan star inverter gitu. Memang harga tidak bisa bohongnya gitu. Yang terlihat premium ya memang premium inverter gitu, lebih enak digenggam gitu. Tapi walaupun lebih enak digenggam, tapi tetap tidak banyak fitur yang semuanya gue pakai gitu. Jadi yang fitur esensial yang ada di FTKC ya itulah yang gue pakai di FTKM ini gitu. Walaupun memang fiturnya si premium ini dia lebih bervariasi aja gitu, tapi tetap si FTKC ini adalah fitur esensinya gitu. Oke, sekarang kelebihan dan kekurangan dari si FTKC ini. Kita bahas kelebihannya dulu. Nah, kelebihan pertama adalah tadi kalau kalian lihat di outdoornya itu tertulis si ER-nya tinggi banget, 17,7. Dan itu memang menjadi salah satu alasan gue kenapa gue memberanikan diri untuk beli si FTKC setengah PK ini gitu. Jadi itu alasan pertama. Terus yang kedua, kelebihannya adalah dia punya intelligent eye sensor. Jadi dia bisa mendeteksi keberadaan manusia, dan kalau berdasarkan teori ya, dia kalau misal nggak mendeteksi ada manusia atau tidak ada aktivitas di orang itu, dia akan menaikkan suhu udara. Dan kalau suhu udara AC naik, dia biasanya akan lebih hemat kan, putaran kipasnya lebih pelan, kompresor juga lebih rendah dayanya, jadi dia bisa menghemat daya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia punya fitur bukan premium, titanium apatite photocatalytic, kalau gue nggak belibet ngomongnya. Jadi kayak filter ukurannya segini, warna biru muda. Jadi dipasangnya dia dulu, baru si pre-filter di bagian indoornya
gitu. Nah karena si Daikin ini kan dia nggak ada fitur streamer nih untuk premium sama Star, yang ada itu kalau nggak salah cuman di Urusara 7. Jadi karena dia nggak ada fitur si streamer ini, jadi gue memutuskan untuk beli si FTKC ini karena dia ada fitur anti bau, si filter titanium apatit itu tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dayanya kecil banget cuy. Jadi daya tengahnya cuma 310. Kayak wow, AC zaman sekarang yang lewat aja 320, 330, kan ini 310 gitu. Walaupun memang inverter itu kan nggak bisa kayak AC biasa ya. Jadi ada watt tengah, watt maksimum, watt minimum gitu kan. Nah tadi kalian lihat kan 310 tuh, watt maksimumnya 580. Tapi kenyataannya gue nggak bisa, sorry banget, gue nggak bisa ngasih lihat tang ampere segala macam. Tapi memang waktu itu sempat gue panggil teknisi ke rumah, dia pakai tang ampere, itu arus yang masuk untuk AC itu nyala dalam keadaan fan speed tertinggi, fan speed 5 plus suhunya 16, dia nggak nyampe 500. Jangan 580, 500 aja nggak nyampe. Jadi mentok di 484. Itu cuman beberapa menit doang. Habis itu turun sampai ke level 200. Jadi ini AC parah banget emang dayanya serendah itu. Gitu. Itu keberapa jadinya ya. Pokoknya itu ketiga kali ya. Terus yang selanjutnya adalah AC ini dia remote-nya ada LED-nya. Jadi kalau misalnya gelap bisa kelihatan. Jadi kita nggak susah, walaupun memang sebenarnya penting adalah tombolnya yang nyala gitu kan, bukan layarnya gitu. Jadi itulah kelebihan dari AC ini gitu. Dan gue juga sudah merasakan sendiri AC ini memang irit banget listriknya gitu. Itu yang kelebihannya gitu. Kurangnya adalah model indoornya agak kurang estetik ya. Jadi kayak lebih bagusan premium. Bahkan kalau gue bandingin sama Flash, gue lebih suka Flash modelannya. Dan kalau misal dibandingin sama Smile Curve yang seri terakhir, Smile Curve sebelum Star, gue lebih suka yang itu dibanding ini gitu. Kayak aneh aja sih menurut gue gitu, kayak dia gembung tapi nggak gembung, nggak ngerti. Pokoknya gue kurang suka indoornya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia timernya nggak fleksibel menurut gue. Walaupun memang premium inverter juga nggak fleksibel. Jadi kayak gue tiap hari harus ngeset timer. Walaupun memang ada fitur weekly di premium, tapi itu ribet banget gitu. Tapi masih mending karena pakai timernya berdasarkan jam gitu loh. Ada pukul berapa matinya. Tapi kalau si Star ini dia berdasarkan lama penggunaannya. Jadi kayak kalau misalnya kita nyalain si timer on atau off-nya, jadi kayak munculnya tuh berdasarkan jam. Jadi kayak 1H, 2H, 3H, 3 hour, 4 hour gitu. Jadi kita harus bener-bener presisi gitu ngatur AC ini nyalanya berapa jam. Baru dia akan mati di jam sekian gitu. Misalnya kita mau nyalain jam 5:30. Nah kita timer off nih, pencet off sampai 6H sambil ke AC-nya. Berarti 5:30 tambah 6 aja. Ntar 10:30 dia akan mati. Kayak gitu. Jadi agak kurang fleksibel menurut gue fitur timernya gitu. Terus apalagi ya kekurangannya? Outdoornya kan lebih kecil ya dari si premium, tapi dia berisik banget menurut gue. Walaupun udah sampai pagi nih, kalau gue bangun subuh gitu, dia agak sedikit entah fan-nya itu bunyi fan-nya atau kompresor, pokoknya dia lebih berisik aja dibanding premium gue. Premium gue fan speed 1 gila, parah banget bunyinya, halus banget gitu, kayak cuma bunyi kipas muter pelan, walaupun dimensinya premium lebih gede kan gitu. Terus apalagi kekurangannya? Oh iya, si bracketnya untuk remote-nya itu dia nggak kurang safe menurut gue dibanding premium gitu. Kalau misalnya dibikin kayak premium lebih enak, karena kalau kita lihat Panasonic antara yang premium inverter dengan standar inverter, dia tidak ada beda tuh bentukan remote-nya, cuman fungsi tombolnya aja yang lebih banyak premium dibanding yang tipe standar gitu. Jadi kalau bisa sih dia dibikin lebih safe kayak premium aja sih gitu. Tapi kalau di luar itu semua, ini AC oke banget kok untuk penghematan energinya. Parah banget, serius. Ini hemat banget AC-nya, listriknya luar biasa. Nah, terus apalagi ya, harga. Nah, untuk harganya gue nggak bisa matok pasti harganya berapa, tapi range harganya yang beredar dari pasaran normally di kisaran 5 jutaan. Walaupun memang ada beberapa toko yang jualnya overprice, dia di kisaran 7 jutaan, tapi ini normalnya sih di 5 jutaan
gitu. Gue sendiri dapetin di toko tempat gue beli adalah di angka 5,3 juta, 5,3an lah gitu. Oke, jadi kayak gitu aja guys hari ini untuk informasinya kepada kalian untuk tipe AC Daikin FTKC 15 TFM4 atau Star Inverter gitu. Nah, kalau misal kalian merasa terbantu, silakan bisa di-like. Tapi kalau misalnya tidak, silakan di-dislike juga nggak apa-apa sebagai evaluasi Tamano untuk membuat video lebih baik ke depannya. Oke, nanti kita akan bikin video review apa lagi, stay tune aja. Memang sorry banget nggak bisa bikin intens gitu ya, karena memang pekerjaan loadingnya lumayan banyak gitu. Oke, bisa request nanti di video selanjutnya gue akan review apa lagi, elektronik atau apa, pokoknya gue tidak membatasi gue akan mereview apa. Jadi kalau misal kalian pengen review apa nih, itu diomongin aja di komen aja. Oke, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tamano pamit.